Buat pecinta film Alien, tentunya sosok Engineers adalah salah satu dari banyak karakter yang penuh dengan misteri. Sama seperti Xenomorph, ras Engineers merupakan sosok yang paling banyak dicari tahu mengenai asal-usulnya, bagaimana perannya terhadap manusia, dan juga hubungannya dengan Xenomorph. So, di video kali ini, kita pengen ngebahas sedikit tentang seluk-beluk Engineers, termasuk teori yang berhubungan dengan sejarah dan asal-usulnya. The Engineers adalah spesies luar angkasa kuno yang tidak diketahui asalnya. Mereka memiliki beberapa teknologi paling maju di seluruh galaksi, dengan penekanan khusus pada keterampilan mereka dalam rekayasa genetika. Sering dihubungkan dengan penciptaan manusia, di mana Engineers diyakini sebagai pencipta yang baik hati, yang mengarungi bintang-bintang, mengubah bentuk benda-benda langit purba, dan menabur benih kehidupan biologis di dalamnya. Karena itu, mereka sering dipuja sebagai dewa oleh spesies yang mereka ciptakan. Mereka juga dikenal sebagai pilot atau space jockey, berdasarkan nama individu yang ditemukan di LV-426. Nama engineer awalnya diberikan oleh Elizabeth Shaw dan juga Charlie Holloway, dengan maksud ingin menandakan bahwa makhluk hidup tersebut adalah sosok yang bertanggung jawab dalam merekayasa ras manusia. Meskipun nama ilmiah mereka awalnya adalah Mundus Givernavi atau Pilot Universal, namun nama ini sebenarnya tidak sesuai, karena tidak ada genus pilot yang dapat diambil dari semua penceritaannya. Selain engineer, ada beberapa julukan lagi bagi mereka, yaitu Oceans, yang diambil dari tablet hieroglif yang diuraikan dan ditemukan di sebuah planet yang bernama Tanaka 5. Makhluk ini juga disebut sebagai Malaka, yang berhasil diuraikan dari sinyal bahaya yang berasal dari kapal terbengkalai di LV-426. Dari segi karakteristik, para engineer bisa dibilang memiliki tampilan yang sangat pucat. Mereka mudah dibedakan dari manusia, karena mereka tidak mempunyai bulu di sekitar tubuhnya. Beberapa bukti fosil menunjukkan bahwa engineer memiliki tinggi sekitar 4,5 meter. Namun, dari keseluruhan mengenai perdebatan ukuran tubuhnya, akhirnya disetujui bahwa secara general, para engineer ini biasanya memiliki tinggi rata-rata 2,7 meter. Para engineer dari Planet 4, seperti yang terlihat di film Alien Covenant, secara penampilan tampak berbeda dengan yang ada di Prometheus. Yang di Alien Covenant, orang-orangnya itu tampak lebih primitif, dan ukurannya juga bervariasi dari segi bentuk tubuh dan tingginya. Sedangkan yang di Prometheus, atau tepatnya di LV-223, mereka mempunyai ukuran yang lebih tinggi dan juga lebih berotot. Nah, teorinya adalah para engineer yang ada di Alien Covenant merupakan salah satu basis koloni engineer yang merepresentasikan para penduduk engineer. Sedangkan yang ada di Prometheus itu teorinya merupakan bagian dari militer mereka yang memang sedang bertugas di salah satu planet yang akan dijadikan koloni atau menciptakan koloni baru. Dari segi budaya, tidak banyak yang diketahui tentang kaum engineer. Namun, ada beberapa hal yang menunjukkan kalau para engineer ini memiliki bentuk-bentuk budaya maju yang ada di dalam masyarakat mereka, seperti bahasa, seni visual, musik, dan pakaian. Nah, khusus untuk musik, unsur ini juga tampaknya menjadi aspek kuat dari budaya mereka, dengan instrumen khusus seperti seruling yang berfungsi sebagai alat untuk mengoperasikan berbagai instrumen teknologi, seperti yang ditunjukkan oleh David dan Walter dalam salah satu adegan di dalam filmnya. Praktek hierarki seperti yang disebutkan sebelumnya secara khusus memang tidak diketahui, meskipun tampaknya mereka sangat menghormati para engineer yang berada di dunia lain. Karena pada saat engineer yang ada di planet lain datang, seluruh kota yang ada di Planet 4 berkumpul untuk menyambut kedatangan kaumnya. Nah, meskipun hanya spekulasi, Elizabeth Shaw pernah berteori bahwa para engineer perempuan adalah yang akan mengambil peran kepemimpinan, sedangkan kaum laki-laki biasanya mengambil posisi prajurit, pengrajin, atau filsuf, mirip-mirip dengan hierarki para kaum Yautja atau predator, di mana kaum perempuan yang mengambil alih posisi tertinggi. Kemudian, bagaimana dengan hubungan engineers dengan Xenomorph dan juga ras lainnya? Sangat sedikit informasi yang diketahui tentang ras engineer ini. Namun, jika berbicara mengenai teori utama tentang hubungan mereka dengan Xenomorph, sang sutradara Ridley Scott pernah menyebutkan secara singkat dalam sebuah komentar untuk film pertamanya. Beliau mengatakan bahwa pesawat engineer yang ada di film Alien pertama merupakan pesawat pembom yang rencananya akan digunakan sebagai senjata biogenik untuk berperang melawan ras yang tidak dikenal dalam sebuah perang kuno.
ada beberapa bukti yang mendukung hal ini. Salah satunya adalah sifat biomekanik pada tubuh Xenomorph. By the way, sorry ya cuy kalau kalian dengar suara hujan karena lagi lebat banget cuy di luar. Oke, lanjut ya. Nah, telur Xenomorph yang ditemukan di film Alien diyakini akan digunakan sebagai bom di planet musuh, dan kemudian dari sana Xenomorph akan membunuh seluruh populasi di planet tersebut. Dalam film Prometheus diketahui bahwa seorang engineer bertanggung jawab atas terciptanya ras manusia. Ia mengorbankan dirinya sendiri pada saat engineer yang lain meninggalkan bumi. Dia meminum bahan kimia yang bernama Black Geopathogen atau cairan hitam yang kemudian melarutkannya dan mengubah DNA-nya menjadi mikroorganisme pertama di planet itu. Umat manusia akhirnya berkembang dari pengorbanan ini, menjadikan para engineer sebagai nenek moyang ras manusia. Dengan demikian, DNA manusia dan juga DNA engineer pada dasarnya sangat identik, seperti yang pernah ditemukan oleh Elizabeth Shaw. Nah, puluhan kapal kargo yang kita lihat di dalam filmnya yang membawa cairan hitam, memang awalnya akan dijadikan senjata untuk diluncurkan ke bumi, demi melepaskan patogen dan membiarkannya memusnahkan umat manusia. Namun, entah bagaimana caranya, mereka kemudian kehilangan kendali dan malah memusnahkan para engineer. Awak USCSS Prometheus percaya bahwa planet terlantar yang mereka jelajahi ini adalah pos terdepan untuk rekayasa dan pengembangan senjata, yang kemudian menjadikan sebuah teori bahwa para engineer adalah sosok yang telah menciptakan Xenomorph, atau mungkin lebih khusus lagi, dengan menggunakan cairan hitam untuk tujuan perang dan genosida. Apa yang dilakukan David di Planet 4 kemungkinan telah dipelajarinya di dalam pesawat Juggernaut, di mana itu merupakan adegan yang sama yang dilakukan oleh seorang engineer ketika dia memulai kehidupan di bumi dengan cara meminum cairan hitam yang akhirnya menciptakan manusia. Namun itu rupanya tidak terjadi pada saat David melakukannya, karena dengan pengetahuan yang dia dapatkan, David ini tahu jika cairan hitam dilepaskan begitu aja, maka benda itu akan menjadi senjata pemusnah massal. Nah, di filmnya, awak Prometheus juga mencatat bahwa para engineer di LV-223 diperkirakan telah meninggal sekitar 2000 tahun yang lalu, yang mana hal ini kemudian membuat para penggemar berspekulasi dengan memprediksi bahwa sekitar 2000 tahun yang lalu, para engineer ini sebenarnya masih berhubungan baik dengan manusia. Tetapi, tanpa alasan yang jelas, ada sebuah peristiwa tertentu yang kemudian menyebabkan para engineer memilih untuk bersikap bermusuhan terhadap manusia, di mana hal tentang hubungan baik tersebut akhirnya menjadi jelas ketika melihat gambar-gambar di dalam goa yang menunjukkan para engineer seperti sedang mengundang manusia untuk melacak tempat tinggal penciptanya. Nah, alasan mengapa para engineer mulai memusuhi manusia juga belum jelas. Namun jika melihat buku komik Prometheus, Fire and Stone terungkap bahwa para engineer bersikap bermusuhan karena mereka ini telah melihat kemanusiaan sebagai kekecewaan atau kesalahan. Di dalam ceritanya dijelaskan, kalau lebih dari 1 abad setelah peristiwa Prometheus, seorang engineer digambarkan berusaha memusnahkan semua kehidupan di LV-223, termasuk Xenomorph dan juga manusia yang dikirimkan kembali oleh Weyland-Yutani. Nah, ada teori lain yang menyebutkan bahwa engineer mungkin aja melakukan semuanya itu hanya demi melindungi manusia atau mencegah mereka memperoleh cairan hitam tersebut karena mereka takut dampaknya terhadap umat manusia. Dalam sebuah podcast dengan majalah Empire, sang sutradara Ridley Scott menjelaskan bahwa para engineer ini memang secara berkala akan mengunjungi planet-planet yang mereka tanami dengan kehidupan untuk memeriksa ciptaan mereka. Nah, jika ciptaan mereka terbukti mengecewakan, maka para engineer akan membasmi seluruh generasi spesies itu menggunakan patogen dan memulai dari awal lagi. Nah, dari statement ini sepertinya memang membuktikan bahwa benar David memang tahu dengan kengerian yang bisa disebabkan oleh cairan hitam. Karena begitu dilepaskan di udara, maka cairan tersebut akan menjadi senjata yang mematikan. Dari segi teknologi, para engineer adalah ras yang maju secara teknologi. Mereka sangat maju dalam hal rekayasa genetika, termasuk mereka juga telah membangun pesawat luar angkasa mereka sendiri, seperti Fast Black Ship dan juga Juggernaut. Beberapa penggemar pernah berspekulasi bahwa teknologi engineer sebenarnya bukan milik mereka sendiri, melainkan teknologi ini didasarkan pada makhluk yang lebih besar dari mereka. Yang mana perdebatan tentang teknologi ini pernah muncul ke permukaan sejak ditemukan kehadiran space jockey yang lain yang jauh lebih besar di dalam LV-426 atau yang ada di film Alien yang pertama, yang mana ukuran engineer yang ada di ruangan itu jauh lebih besar daripada yang ada di film Prometheus. Di film Alien, ruang kargo engineer yang terbengkalai di LV-426 diisi dengan telur Xenomorph yang disimpan dalam keadaan statis. Para penggemar lalu berspekulasi bahwa ras engineer yang ada di sini adalah pencipta Xenomorph yang pertama kali. Meskipun timelinenya berada jauh setelah Prometheus, namun untuk kehadiran engineer di planet tersebut, bisa aja mereka lebih dulu tiba di LV-426 ketimbang engineer yang ada di LV-223.
Cuma kenyataannya memang tidak ada bukti konklusif yang ditunjukkan dalam semua filmnya yang mendukung bahwa ras engineer adalah ras yang menciptakan xenomorph secara langsung. Namun benar adanya kalau ras engineer memiliki teknologi canggih sehingga membuka kemungkinan bahwa mereka turut andil dalam penciptaan xenomorph. Nah, menurut penulis sekaligus director film Alien yang kedua, James Cameron, pesawat luar angkasa Space Jockey awalnya hanya mengambil telur alien, di mana pilotnya kemudian terinfeksi oleh kargo berbahaya tersebut, dan menyebabkan pesawatnya harus terjatuh di LV-426. Makanya, engineer yang ada di dalam kapal lalu mengirimkan sinyal peringatan, yang kemudian diterima oleh awak kapal Nostromo setelah ribuan tahun kemudian. Oke, kira-kira segitu aja penjelasan secara garis besar tentang asal-usul engineer. Mudah-mudahan kalian suka ya cuy. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai ketemu lagi. Keren lo semua. Ciao.